Halo kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Assalamualaikum. Kepada semua pemirsa, Shalom. Kali ini kita akan membahas lebih mendalam lagi persoalan Nabi Muhammad dalam Islam adalah fiksi menurut keterangan Al-Quran dan menurut pengakuan kitab hadis. Nah, jadi ini pokok bahasan yang kita akan bahaskan kali ini. Nah, berbicara persoalan Nabi Muhammad dalam Islam adalah fiksi, maka kita punya dua sumber yang sangat kuat sebagai dalil yang dapat menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad yang diyakini umat dalam agama Islam sesungguhnya adalah fiksi. Yang pertama, kita akan melihat dari keterangan Al-Quran terhadap sesosok Nabi yang sering diagum-agumkan dalam agama Islam, hingga Nabi ini lebih banyak kuasa daripada Tuhan yang diyakini umat. Nah, kemudian kita akan melihat sumber yang kedua, yaitu pengakuan kitab hadis. Di antaranya kita menggunakan Sahih Al-Bukhari ini sebagai contoh, dan Anda juga bisa lihat dari Sahih Muslim dan lain-lain. Nah, terkait dengan hadis, maka nanti ada kitab fikih seperti ini. Nah, dan juga nanti akan ada kitab Asbabun Nuzul dan Sirah Muhammad. Jadi itu semua adalah bagian daripada tradisi Islam yang membentuk doktrin Islam. Dan termasuk di dalamnya adalah pemikiran mazhab atau tokoh-tokoh agama yang sangat terkenal dalam agama Islam. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali yang menjagokan tradisi ortodoksi Islam, yaitu yang terkait dengan kitab-kitab hadis dan informasi-informasi dalam kitab fikih seperti ini. Oke. Nah, kita bisa langsung melangkah kepada yang pertama untuk melihat keterangan dari Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir, dan Al-Quran juga menolak Rasul terakhir atau konsep Rasul terakhir. Jadi ketika Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir atau the seal of the prophets, maka pada saat yang sama Al-Quran menolak konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi yang dimaksud, dalam hal ini Nabi Muhammad. Nah, ketika Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir, maka pada saat yang sama juga Al-Quran menolak konsep akidah Islam atau Islam secara instansi atau lembaga. Jadi tidak hanya Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir atau the last prophets, juga Al-Quran menolak agama yang dibawa oleh Nabi yang dimaksud sekalian. Nah, karena berbicara tentang agama Islam tidak terlepas daripada ajaran-ajaran yang terkait dengan kitab fikih atau kitab hadis. Jadi tadi saya menyebutkan persoalan Nabi terakhir yang sering dirumuskan dalam ajaran agama Islam atau literatur agama Islam, yang sering dikaitkan dengan ayat 40 surah 33 surah Al-Ahzab. Nah, untuk mengerti bahwasanya wa khataman nabi yang ada pada ayat 40 surah 33 bukan artinya nabi terakhir, bukan artinya rasul terakhir.
Nah, ini pokok bahasan yang cukup mendasar. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan ini, alasannya karena konsep Nabi terakhir atau Rasul terakhir sangat bertentangan dengan alam. Dan juga konsep-konsep hukum Tuhan yang dibawa oleh Nabi tersebut. Dalam hal ini Nabi Muhammad. Jadi hukum Tuhan bertentangan juga dengan prinsip-prinsip alam. Nah, disinilah posisi Al-Quran atau keterangan Al-Quran menolak konsep-konsep Nabi terakhir atau the seal of the prophets. Alasan lain bisa kita jabarkan lebih luas. Nah, konsep Nabi terakhir sangat bertentangan dengan ayat 61 dari surah Al-Baqarah. Yaitu di sana dikatakan bahwasannya pada Nabi itu harus mengandung unsur-unsur yang hak dan tidak bisa dipisahkan dari fitrahnya manusia. Dan juga kita lihat dari ayat 62, surah 22, itu persoalan Allah atau kebenaran itu ada pada Allah dan juga terkait dengan hak. Zalika bi annallaha huwal haq. Nah, jadi antara Rasul dan Allah ini harus bagian daripada elemen-elemen ciptaan alam dan harus berada dalam alam, harus bisa dimengerti oleh manusia, harus bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga bisa dimengerti, bisa ditelusuri, bisa dievaluasi seluk-beluk satu kondisi. Nah, oleh karenanya konsep Nabi atau Rasul atau Allah tidak boleh terbalut dengan dogma, tidak boleh terbalut dengan konspirasi teori, tidak boleh terbalut dengan mimpi-mimpi seseorang yang disinyalir lahirnya atau tercipta pada 1400 tahun yang lalu. Nah, ini secara mendasar kenapa Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir. Jadi alasan berikutnya, dengan tradisi Islam atau literatur yang kita dapat dalam kitab hadis, kitab fikih, dan lain-lain, semuanya itu tidak bisa menciptakan aswatun hasanah, tidak bisa menciptakan konsep ar-rahmatan lil alamin kepada kesejahteraan atau human flourishing. Nah, banyak hal lain yang terkait, tetapi dua unsur itu sebagai contoh bahwasanya kenapa Islam itu menonjolkan atau mempromosikan bahwasanya Islam ini rahmatan lil alamin, Islam ini adalah damai dan segala macam, dan tetapi tidak bisa diwujudkan dalam alam. Persoalannya apa? Karena konsep-konsep yang diajarkan di dalam kitab hadis atau di dalam ajaran doktrin agama Islam bertentangan dengan prinsip alam. Termasuk di dalamnya hukum-hukum syariat Islam yang di atas namakan hukum Tuhan. Ketika hukum Tuhan bertentangan dengan alam, nah disinilah Al-Quran menolak perkara-perkara yang demikian. Nah, kalau Al-Quran ini dianggap sebagai kitab yang datangnya dari Sang Pencipta alam, maka Al-Quran harus berbicara tentang proses alam, tentang proses kejadian, terutama yang menyangkut dengan manusia, terutama sekali yang menyangkut dengan psikologi kita manusia, cara kita berpikir. Nah, kualitas kita berpikir, kualitas kita hidup tidak terlepas daripada kualitas narasi. Nah, narasi ini sangat berpengaruh. Makanya Al-Quran tidak bisa terkait dengan slogan-slogan dongeng, tidak bisa terkait dengan
narasi-narasi konspirasi teori, gosipan-gosipan atau hipotesa-hipotesa yang tidak bisa difatwalkan dalam realitas alam. Oleh karenanya, Al-Quran itu harus bisa dimengerti dengan pengertian yang faktual dalam alam, sebagai wahyu. Jadi Al-Quran itu bukan wahyu sebelum Anda mengerti apa yang Anda baca, dengan pengertian yang fakta, yang berdasarkan unsur-unsur atau nilai substansi, baik itu objektif atau subjektif, yang ada dalam alam, sehingga Anda bisa menganalisa nilainya bagaimana. Makanya dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, dari surah Ar-Rahman itu Anda akan baca di sana dari ayat 2 sampai ayat 4, itu yang intinya diterangkan bahwasanya Allamal Quran, Quran itu memberi satu ilmu atau mendidik, ya kan, sebagai mendidik, sebagai petunjuk. Kemudian khalaqal insan, yang manusia ini kepada manusia. Kemudian allamal bayan, dengan ilmu-ilmu yang bayan. Nah, ilmu bayan ini ya harus fakta, harus ada dalam alam. Kemudian di ayat 138 surah Ali Imran, di sana juga ini saya kutip, haza bayanul linnasi wa hudan. Nah, jadi maknanya haza bayanun linnasi wa hudan, bahwasanya Al-Quran ini mengandung pernyataan yang fakta, atau yang bisa dibuktikan adanya prosesnya itu dalam alam, bukan konspirasi teori atau bukan hipotesa yang tidak bisa diraih oleh indera manusia. Nah, itu tentang esensi Quran yang perlu dimengerti, bagaimana Al-Quran ini bisa layak sebagai petunjuk. Kalau tidak, tidak ditempuh dengan demikian, Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk dan malah menjerumuskan dan merusak diri kita sendiri dan orang lain. Nah, sekali lagi, Al-Quran itu harus dimengerti secara pemahaman, dengan pemahaman yang faktual dalam alam. Baik itu nilai yang dipahamkan itu mengandung objektif atau subjektif. Keduanya itu harus ada dalam alam sehingga bisa dianalisa nilainya bagaimana, duduk perkaranya bagaimana. Nah, itu persoalan Al-Quran. Sehingga terkait dengan konsep Nabi terakhir tadi yang dipahamkan atau yang dibentuk oleh Ahlu Sunnah, itu sangat bertentangan dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Nah, kenapa bahwasanya tradisi Islam tidak bisa menciptakan manusia kepada orang baik-baik, walaupun sudah ada syariat Islam, walaupun orang sudah taat sembahyang, puasa, nih, haji, umrah, dan lain-lain, kok semakin mendalam orang Islam tenggelam dalam syariat Islam, maka semakin kejam manusia itu jadinya. Ya, persoalannya bagaimana? Kenapa? Ya, karena hukum-hukum Tuhan yang dibentuk oleh Ahlussunnah atau kitab-kitab hadis adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Nah, makanya Al-Quran menolak sangat jelas bahwasanya konsep-konsep yang demikian tidak bisa menjadi pegangan dan tidak layak sebagai petunjuk hidup. Oleh karenanya, definisi Nabi, definisi Rasul, definisi Muhammad dalam Al-Quran itu harus mengandung nilai yang bisa diaktualisasikan dalam alam. Karena kenapa? Karena nanti akan terkait dengan wa'ati'ullah wa'ati'ur Rasul, dan juga terkait dengan tuhibbunnallaha fattabi'uni yang Anda dapat dalam Al-Quran. Jadi itu dua dimensi dan banyak hal yang lain. Nah,
fattabi'uni, ikutlah Allah, ikutlah Rasul, itu harus bisa ditelusuri oleh manusia, siapa saja. Ranahnya itu harus ada dalam alam. Jadi Rasul dan Allah itu tidak boleh terbalut dengan dogma, tidak boleh terbalut dengan konspirasi teori, tidak boleh terbalut dengan dongeng-dongeng dan mimpi-mimpi seseorang. Nah, makanya untuk manusia bisa mengikuti apa yang ada di dalam ranah Allah atau yang disampaikan Allah, maka Allah itu harus bisa dijamah oleh manusia itu sendiri. Sehingga Rasul yang dimaksud itu jelas apa yang dikatakan Rasul dan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, makanya Nabi itu harus berada di dalam diri manusia itu sendiri, termasuk Tuhan atau termasuk Allah dalam hal ini. Apapun anggapan nama yang disebutkan nanti, tetapi yang jelas Allah itu harus faktual dalam alam. Perlu saya tambah persoalan ini dan perlu dimengerti bahwasanya kalau Nabi Muhammad itu datang, hukum Tuhan itu ada ketika Nabi Muhammad itu datang. Nah, ini yang sangat bermasalah dan sangat bertentangan dengan konsep alam. Jadi, hukum Tuhan atau hukum Sang Pencipta alam bukan lahirnya ketika adanya Sahih Al-Bukhari, bukan lahirnya ketika Nabi Muhammad yang disinyalir pernah lahir atau yang disinyalir oleh kitab Asbabun Nuzul dan lain-lain pernah lahir pada suatu ketika di daerah tanah Arab yang demikian itu. Nah, jadi persoalan hukum Tuhan itu sudah ada sejak kejadian alam semesta ini. Nah, makanya ayat 15 dari surah Al-Isra itu di ujung ayat itu dikatakan, kami tidak akan mengancam atau memberi ganjaran kepada manusia sebelum datangnya Nabi Muhammad. Yang dimaksud di sini Nabi Muhammad. Ya kan? Jadi terjemahan itu sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Hukum alam sudah ada sejak ada alam ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang lebih masalah lagi, hukum Tuhan yang dibentuk di dalam Ahlus Sunnah bertentangan dengan alam. Jadi tidak hanya sangat keliru bahwasanya kita mengklaim ganjaran yang terjadi pada manusia sebab akibat adanya itu ketika datangnya Nabi dalam Islam, itu sungguh keliru. Nah, lebih lagi kalau yang dikandung oleh kitab hadis itu yang di atas namakan hukum-hukum Tuhan bertentangan dengan alam itu sendiri. Jadi sungguh banyak bermasalah dalam hal ini. Nah, kembali kepada posisi Al-Quran atau keterangan Al-Quran, kenapa Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir? Di dalam Al-Quran ada 5 kali kata Muhammad tersebutkan. 1 kali di bagian surah, 4 kali di bagian surah itu sendiri. Nah, jadi ini nama-nama surah yang bisa agar Anda bisa pelajari sendiri. Yang pertama, ayat 144 surah Al-Imran. Kemudian pada ayat 40 surah Al-Ahzab yang sudah saya terangkan barusan. Kemudian pada ayat 1 dan ayat 2 dari surah Muhammad. Kemudian yang terakhir pada ayat 29 dari surah Al-Fat, surah 48. Nah, tidak satu pun di antara tempat-tempat dan ayat-ayat yang saya sebutkan barusan, kata Muhammad itu direferensikan kepada kitab hadis.
tidak satu pun kata Muhammad yang ada dalam Al-Quran, kelima tempat tersebut, direferensikan kepada kitab hadis atau figur yang diilustrasikan di dalam kitab hadis atau kitab fikih atau sirah Muhammad dan asbabun nuzul dan lain-lain. Nah, ingin saya jabarkan sedikit berbicara soal kata Muhammad. Ayat 29 surah Al-Fat. Muhammadan Rasulullah. Biasanya Muhammad itu tidak diterjemahkan. Nah, perlu dimengerti bahwasanya Muhammad bukan sesosok. Bukanlah sesosok seperti yang diterangkan oleh kitab hadis. Bukanlah sesosok seperti yang kita dapat di dalam buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh agama tentang Muhammad. Karena itu hanya tokoh yang diyakini. Misalkan banyak buku-buku yang telah dikeluarkan tentang Muhammad itu adalah berdasarkan ujungnya kembali kepada kitab ini. Apapun buku yang telah keluar yang bisa meluruskan duduk perkara apa itu Nabi Muhammad dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Nah, menurut pengakuan hadis, dan nanti kita akan melihat bahwasanya Nabi Muhammad yang diilustrasikan di sini, yang diterangkan di dalam kitab hadis adalah sesungguhnya fiksi. Ini pengakuan hadis itu sendiri dan akan kita lanjut dan kemudian kita akan bahas setelah kita kupas persoalan keterangan Al-Quran dulu. Nah, tadi saya menerangkan bahwasanya Muhammadun Rasulullah pada ayat 29 surah Al-Fat. Muhammad itu perlu dimaknakan. Jadi ini terjemahan yang selayaknya. Bahwasanya Muhammad itu perlu dimaknakan kira-kira seperti sanjungan terpuji atau praiseworthy. Nah, jadi Muhammad itu adalah nilai karakter, bukan nama seseorang atau bukan nama nabi yang pernah ada, tetapi nilai karakter itu akan pernah ada sepanjang zaman dan di setiap komunitas terlepas agama mereka. Nah, makanya Al-Quran itu tidak memihak kepada agama, karena kalau Al-Quran ini dianggap datangnya dari Sang Pencipta alam, maka Al-Quran tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Nah, menyangkut persoalan Muhammad, maknanya itu lebih tepat adalah sanjungan terpuji atau praiseworthy. Nah, jadi makna Muhammad dan Rasulullah lebih tepat dimaknakan sikap dan tindakan manusia mencerminkan pribadi diri manusia itu. Dengan kata lain, dari buahnya kamu akan kenal siapa mereka. Demikian juga sebaliknya. Dari buahnya mereka akan mengenal siapa kamu. Demikian. Nah, itu makna Muhammadan Rasulullah. Perlu dimengerti bahwasanya dalam Al-Quran itu tidak ada sunnah Nabi. Yang ada dalam Al-Quran adalah hanya sunnatullah. Nah, jadi persoalan adanya kitab hadis ini bukan bagian daripada kitab Al-Quran atau buku Al-Quran atau apapun nama Al-Quran yang Anda sebutkan. Al-Quran nampaknya mencoba menerangkan prinsip-prinsip alam atau hal-hal yang sangat terkait dengan proses evolusi kita ini, terutama secara psikologi, sehingga kita ini bisa dapat mengenal diri untuk bisa memberdayakan diri ini kepada produktivitas, kepada kreativitas, sehingga bisa berguna bagi dirinya dan juga bisa berguna bagi orang lain dan kepada dunia. Nah, disitulah Al-Quran ini nampaknya menerangkan ke arah situ.
dengan mengenal prinsip-prinsip alam, sehingga keputusan yang kita ambil itu akan membawa akibat baik atau buruk. Nah, karena terkait dengan pembentukan karakter, maka karakter itu tidak terlepas daripada narasi apa yang ditanam di dalam pikiran. Dengan narasi inilah membuat manusia ini sikap dia itu bagaimana, karena dari sikap itu akan menjadi kebiasaan itu menjadi karakter. Nah, kalau seseorang itu ingin membentuk dirinya kepada orang baik-baik atau kepada orang yang diimpikan, maka lebih dulu dia harus mengetahui apa yang terjadi di dalam otaknya, dalam pikirannya. Nah, dengan membentuk mindset atau pola pikir yang tepat, maka dia akan lebih terarah kepada objektif yang ingin ditempuh dalam hidup. Sehingga hidup itu bisa dievaluasi dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga hidup itu bisa memberi makna. Kalau hidup ini tidak bisa dievaluasi, hanya sekedar percaya buta, meyakinkan dengan sembahyang-sembahyang sebagai tobat, sebagai tujuan hidup, yang kita lihat nilai ritualitas yang ada dalam Islam tidak dapat dievaluasi dan tidak dapat mengacu manusia kepada manusia yang diidam-idamkan. Karena kegiatan yang ada dalam ritualitas sangat tidak terkait atau bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Jadi sekalipun seseorang sudah sembahyang, sudah puasa, sudah naik haji, sudah umrah dan segala macam, tidak bisa membentuk dirinya kepada orang yang produktif, yang kreatif, yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, kalaupun dia bilang taat sudah begitu alim dalam beragama, bukan berarti dia moralitasnya baik, bukan berarti dia nilai-nilai spiritualitasnya itu sungguh otentik. Yang kita lihat kebanyakan orang yang sudah pulang dari haji malah perangainya itu sangat memprihatinkan. Artinya, segala ibadah ritual yang sudah dilakukan tidak membawa dirinya kepada orang baik-baik. Nah, sehingga nilai taubat atau tujuan taubat yang hendak dicapai, hasilnya sungguh semu dan sungguh hampa. Dan itu akan kita perdalam ketika kita membahas kitab hadis. Nah, itu adalah sekilas tentang keterangan dari Al-Quran. Jadi saya ulang ini, bahwasanya di dalam Al-Quran itu tidak ada konsep sunnah Nabi. Yang saya maksud adalah sunnah Nabi yang diterangkan dalam kitab hadis. Tetapi yang ada dalam Al-Quran adalah sunnatullah. Nah, itu tentang keterangan bahwasanya Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir dan Rasul terakhir. Tadi saya sudah terangkan alasan-alasan kenapa Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir atau Rasul terakhir. Nah, sekarang kita akan melangkah untuk melihat keterangan yang ada di dalam kitab hadis ini, di antaranya kitab Sahih Al-Bukhari. Kita tidak akan membahas satu persatu karena banyak sekali narasi-narasi yang dikandung oleh kitab, tetapi kita akan melihat dari struktur dan esensi dan poros orientasi hadis. Nah, pertama, menurut struktur hadis atau rawian otoritas menerangkan bahwa Nabi Muhammad adalah fiksi. Saya ulang, menurut struktur hadis atau rawian otoritas menerangkan bahwa tokoh atau Nabi Muhammad yang diilustrasikan di dalam kitab hadis menunjukkan bahwa
Nabi tersebut adalah hanya tokoh fiksi. Kemudian yang kedua, melihat dari esensi hadis atau intisari daripada hadis itu sendiri, menunjukkan bahawa Nabi yang diterangkan di dalam isi hadis menunjukkan bahawa Nabi tersebut adalah fiksi. Ya. Kalau anda masih belum tahu apa itu fiksi, fiksi artinya tokoh tersebut tidak sebenarnya ada dalam realitas alam, tidak pernah ada. Kalau yang dimaksud tokoh yang pernah lahir dari keluarga tertentu, misalkan dari keluarga Abdullah, ya kan? Itu yang saya maksud fiksi. Kemudian yang ketiga, sisi ketiga, melihat dari poros orientasi hadis itu sendiri, ya kan? Poros orientasi argumen yang dibangun di dalam kandungan hadis itu sendiri menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah sesungguhnya fiksi. Nah, itu sudah 3 elemen, 3 dimensi. Melihat dari struktur atau narasi otoritas, melihat dari esensi hadis atau intisari yang dikandung hadis, kemudian melihat dari poros orientasi argumen yang dibentuk oleh hadis itu sendiri. Ketiga-tiga dimensi ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad yang diterangkan di dalam kitab hadis sesungguhnya adalah tokoh fiksi. Lebih jauh lagi, perlu saya terangkan persoalan sanad. Karena dalam tradisi Islam atau tradisi hadis ada sanad. Sering orang Islam atau orang Muslim cendekiawan menggunakan sanad ini sebagai scapegoat, sebagai justifikasi kebenaran. Nah, kenapa argumen mereka ini sungguh keliru dan sangat rapuh? Karena di dalamnya, walaupun mereka menyebutkan sanad itu artinya adalah science of hadis, atau ada science di dalam kitab hadis, ini sungguh keliru. Karena di dalam Islam itu sendiri bukan agama sains, tetapi agama keyakinan. Makanya ada rukun iman, percaya buta kepada yang tidak berfakta dalam realitas alam. Nah, itu landasan akidah. Nah, makanya sanad yang sesungguhnya perlu dimengerti bahwasanya sanad artinya adalah metode penipuan demi agama. Itu kerangka sanad. Kalaupun dibalut dengan makna-makna lain, yang sesungguhnya sanad dalam tradisi hadis artinya adalah metode penipuan demi agama, demi menegakkan agama, atau demi menegakkan doktrin agama. Makanya perlu dimengerti bahwasanya label yang ada di dalam ilmu agama itu bukan patokan kebenaran di dalamnya. Banyak sekali dimensi-dimensi yang bisa kita terangkan yang bermasalah. Misalkan istilah aswatun hasanah. Itu sering digunakan untuk mengajarkan umat orang baik-baik. Tetapi yang dikandung oleh aswatun hasanah ternyata kerja Nabi, yaitu yang kita lihat dari syariat Islam, ternyata kerja-kerja zalim. Makanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Jadi kalaupun dibilang amar ma'ruf, kalaupun dibilang itu adalah bagian daripada ihsan, itu semua kan omong kosong. Perlu Anda lihat isinya itu apa, yang dikandung oleh bungkusan itu apa. Sama juga dengan istilah sahih. Silakan Anda lihat. Ini ada kata sahih. Ini bukan artinya otentik, walaupun dibilang sahih. Jadi kebanyakan orang Islam terperangkap dalam slogan, terperangkap dalam reklame atau di dalam label.
Oleh karenanya perlu akal pikiran dalam menelaah ini. Dan silakan Anda kaji sendiri apa yang sudah saya terangkan sejauh ini. Berikut, kita melangkah persoalan Islam. Karena tadi saya terangkan waktu kita mulai sesi ini bahwasanya Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir. Dan juga Al-Quran menolak konsep Rasul terakhir. Ketika Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir, maka Al-Quran juga menolak konsep agama yang dibawa oleh Nabi tersebut. Dalam hal ini Nabi Muhammad. Oke? Nah, kita melihat beberapa hal yang sangat penting saya angkat ke permukaan. Bahwasanya kata Islam yang ada dalam ayat 19 dan ayat 85 surah Ali Imran bukan artinya agama yang diterangkan oleh kitab hadis. Oke, bukan artinya agama yang diterangkan oleh kitab Asbabun Nuzul. Bukan artinya agama yang diterangkan oleh kitab fikih. Bukan artinya agama yang diterangkan oleh para mazhab atau tokoh-tokoh agama seperti Imam Al-Ghazali yang menjagokan Islamic ortodoksi atau Islam radikal, Islam yang mematikan akal pikiran. Jadi kata Islam yang ada di dalam ayat 19 dan ayat 85 dari surah Ali Imran itu bukan artinya agama yang bersandar kepada rukun Islam. Jadi kata Islam yang ada dalam Al-Quran bukan artinya agama yang bersandar kepada rukun iman atau yang bersandar kepada percaya-percaya Buddha, yang bersandar kepada dongeng-dongeng atau konspirasi-konspirasi teori atau hipotesa-hipotesa yang tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam. Nah, ini sering sekali dua ayat ini digunakan oleh para Muslim cendekiawan sebagai justifikasi. Kalaupun mereka mengakui bahwasanya banyak aib di dalam kitab ini sehingga orang Islam dilarang membahas hal-hal yang menjijikkan yang ada di dalam kitab ini, tetapi karena mereka menggunakan kata Islam, mereka menjustifikasikan Islam yang dibentuk oleh kitab itu sendiri dengan menggunakan ayat ini. Jadi inti ayat ini saya terangkan sekilas, bahwasanya agama yang diterima di sisi Tuhan adalah agama Islam. Yang dimaksud mereka, Islam itu adalah sebuah agama, dan agama itu harus bersandar kepada kitab hadis. Harus bersandar apa yang diterangkan oleh kitab fikih. Ya, begini. Harus ada di dalamnya hukum syariat Islam. Sedangkan syariat Islam adalah hukum-hukum zalim. Jadi penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, tindakan-tindakan Nabi yang zalim ada di sini diterangkan. Silakan Anda kaji sendiri, baca sendiri, ambil kesimpulan sendiri. Nah, kita tidak akan membahas satu persatu. Nah, silakan, ini di antara kitab fikih dan banyak kitab fikih yang lainnya. Silakan kaji betapa sadisnya perlakuan Nabi dalam beragama. Makanya konsep aswatun hasanah itu kan tidak bisa diwujudkan karena masalahnya hukum-hukum Tuhan yang dianggap datangnya dari Tuhan ternyata sangat bertentangan dengan prinsip alam. Nah, itu sudah saya sebutkan persoalan kata Islam. Nah, lebih jauh lagi, di dalam agama Islam itu ada konsep, ini di antara hal-hal yang lain, tetapi saya sebutkan satu di antaranya, persoalan akhirat, definisi akhirat yang dibentuk oleh agama Islam atau doktrin Islam. Yang mereka mengerti akhirat itu artinya setelah dunia ini dileburkan. Jadi akan ada satu alam nanti, tempat
manusia ini dihisap, dievaluasi bagaimana hasil kerjanya kita. Nah, itu satu konsep yang cukup bermasalah, yang sangat bertentangan dengan alam itu sendiri. Nah, makanya Al-Quran sangat menolak konsep-konsep yang demikian. Okay? Karena yang namanya persoalan dunia ini akan dileburkan, itu tidak ada satu manusia yang dapat mengklarifikasikan duduk perkara siapa yang masuk syurga, bagaimana kondisi syurga yang dimaksud. Nah, makanya kalau Anda tanyakan kepada orang yang pulang dari haji, bagaimana nasib syurga mereka, mereka tidak tahu. Mereka tidak mengerti kondisi syurga yang mereka cari. Karena itu persoalan keyakinan akan adanya dunia yang lain, tempat mereka memperoleh hasil dari kerja apa yang pernah dilakukan ketika mereka hidup. Itu adalah konsep-konsep yang sangat menjerumuskan, sangat berdongeng. Jadi konsep akhirat yang dibangun di dalam tradisi Islam tidak lebih adalah hanya satu hipotesa atau konspirasi teori. Jadi hipotesa yang demikian tidak dapat difaktualkan dalam alam. Substansi dan nilainya itu bagaimana? Nah, disinilah masyarakat Islam tenggelam dan terjerumus dalam kenestapaan, sehingga tujuan hidup pun tidak dimengerti apa tujuan hidup, dan tentunya tidak bisa dievaluasi dan hasil nilai hidup mereka selama hidup ya tidak begitu bermakna, karena hanya bergantung kepada ritualitas yang buta. Nah, itu persoalan Islam. Kemudian tadi saya menyebutkan bahwa Al-Quran juga menolak konsep Tuhan yang dibangun oleh Ahlus Sunnah. Nah, jadi kita akan menerangkan sedikit persoalan Tuhan yang dimengerti oleh Ahlus Sunnah. Nah, bahwasanya sebab akibat yang diterangkan oleh kitab hadis itu sangat bertentangan dengan apa yang ada dalam alam, apa yang kita lihat dalam alam. Jadi hukum Tuhan yang diterangkan oleh kitab hadis atau kitab Ahlus Sunnah sangat bertentangan dengan konsep-konsep alam. Makanya rukun Islam itu sesungguhnya adalah rukun dongeng. Kenapa saya bilang rukun dongeng? Karena segala ibadah yang Anda tempuh atas dasar rukun-rukun tersebut, hasilnya tidak bisa Anda faktualkan dalam realitas alam. Dan tidak bisa Anda faktakan. Hasilnya sungguh semu dan sungguh berdongeng. Nah, kenapa demikian? Ya, karena di dalam rukun Islam itu kan bagian daripada rukun Tuhan. Tuhan memerintahkan pulang-pulang, harus sembahyang, harus puasa, harus naik haji, harus bersyahadat, dan lain-lain. Dan hasilnya itu Tuhan akan memberi pahala, kira-kira demikian, akan mendapat syurga, akan mendapat bidadari, dan macam-macam. Nah, tetapi hasilnya itu bukan ketika kita masih hidup, tetapi disuruh tunggu kita setelah kita mati nanti. Jadi cerita-cerita pemikiran-pemikiran yang begitu cukup bermasalah kalau kita hadapkan dengan prinsip-prinsip alam. Sehingga pemikiran yang ada dalam tradisi Islam, yaitu manusia itu akan menyadari siapa Tuhannya, bagaimana nilai hasil yang pernah dibuat selama dia hidup ketika dia masuk kubur. Ini kan persoalan-persoalan yang sangat bermasalah, atau hukum Tuhan yang sangat bermasalah. Nah, kalau Tuhan tidak mengerti bahwasanya ketika Anda sembahyang, dia masih menanyakan kepada Anda, Man Rabbuka, ketika Anda masuk kubur, berarti Tuhan sungguh tidak mengerti bahwa apa yang Anda sembah. Nah, kan? Anda misalkan barusan sembahyang, Anda meninggal, kemudian Anda dikuburkan. Tuhan menanyakan, Man Rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Itu kan satu pertanyaan yang sungguh konyol. Jadi kok Tuhan
menanyakan hal yang demikian, apa dia tidak tahu apa yang kita lakukan barusan atau kemarin hari? Nah, inilah persoalan yang sangat rancu yang dibangun oleh Ahlus Sunnah. Jadi konsep Tuhan dalam Islam itu sangat bertentangan dengan konsep-konsep alam. Yang saya maksud, hukum Tuhan yang dirumuskan oleh Ahlus Sunnah yang ada dalam tradisi Islam adalah bertentangan dengan konsep-konsep alam. Oleh karenanya, Al-Quran menolak konsep Tuhan yang dibentuk oleh Ahlus Sunnah atau dalam tradisi Islamic Orthodoxy atau Islam yang ortodok. Nah, itu sudah saya terangkan panjang lebar persoalan kenapa Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir. Jadi saya ulang sebagai rangkuman, ketika Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir yang ada dalam agama Islam, maka Al-Quran juga menolak konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad. Nah, ketika Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir, yaitu sudah termasuk konsep Rasul terakhir. Nah, yang intinya, menurut Al-Quran, menurut keterangan Al-Quran, Nabi yang ada dalam ajaran Islam sesungguhnya adalah fiksi. Kemudian, menurut pengakuan kitab hadis itu sendiri, berdasarkan struktur hadis, berdasarkan narasi otoritas, berdasarkan objektif atau esensi hadis, berdasarkan orientasi atau poros orientasi hadis. Pengakuan hadis menunjukkan, atau dengan ketiga dimensi itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah fiksi.